Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di channel Dosen PAUD, channel pendidikan anak usia dini. Teman-teman, mata kuliah kita hari ini adalah tentang psikologi pendidikan. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang psikologi pendidikan sebagai terapan. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama menggugah semangat kita dan tetap semangat pagi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita, baik di kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Teman-teman, psikologi pendidikan sebagai terapan yang pertama adalah tentang psikologi pendidikan sebagai terapan. Maksud dari psikologi pendidikan sebagai terapan adalah di mana psikologi itu merupakan sebuah ilmu yang dijadikan sebagai terapan, yang bahasa lainnya penerapan, yang ditemukan dalam penelitian atau riset yang dilakukan psikologi yang muncul, yang kemudian menjadi sebuah teori, sebuah kalimat, sebuah metode, sebuah teknik, media, dan yang lain sebagainya yang bisa muncul dalam pembelajaran atau psikologi pendidikan. Jadi, psikologi pendidikan sebagai terapan adalah tentang bagaimana psikologi pendidikan menemukan atau psikologi menemukan cara-cara, teori-teori yang ada dalam pembelajaran siswa, baik teori yang bisa digunakan untuk guru maupun teori yang digunakan untuk murid. Contohnya, teori yang ditemukan oleh psikologi pendidikan yang bisa digunakan untuk guru adalah seperti metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran seperti yang kita ketahui ada banyak sekali yang bisa digunakan oleh para guru, dan guru bisa memilih dalam satu pembelajaran bisa menggunakan 1, 2, 3, 4 atau bahkan 5 metode yang ingin digunakan, yang kemudian dimix, yang tentunya pada zaman dahulu waktu kita masih kecil belum ada seperti itu. Jadi, psikologi pendidikan sebagai terapan adalah tentang bagaimana psikologi menemukan step by step sesuatu yang baru dari yang terdahulu hingga yang sekarang, yang bisa atau yang relevan digunakan dalam pendidikan. Nah, itu tadi untuk guru ya. Jadi bisa dengan cara memilih metode. Kemudian untuk guru lagi, sebelum guru memilih metode, ternyata guru harus tahu kondisi siswanya. Contoh, kalau kita masuk di kelas pada jam krisis dalam tanda kutip, yaitu pada waktu-waktu ketika jam-jam tidur siang ya, antara jam 10:30 sampai dengan jam 1 siang. Nah, ini saya katakan waktu krisis. Kenapa? Karena pada waktu-waktu ini kondisi siswa kita, kondisi peserta didik kita sedang tidak fokus atau banyak yang tidak fokus untuk mengikuti pelajaran karena pikirannya ada yang sudah ingin istirahat, ada yang ingin makan siang, ada yang lelah, ada yang ingin tidur. Nah, jadi ketika kita memilih metode, maka sebelum kita memantapkan metode apa yang digunakan pada jam tersebut, maka kita harus mengetahui kondisi dari siswa kita. Nah, jadi ketika siswa kita sedang ngantuk, siswa kita sedang tidak mood untuk pembelajaran karena ingin segera istirahat, maka contoh kita bisa menggunakan metode yang di situ menggunakan anak atau peserta didik kita, mengikut sertakan mereka dengan gerakan-gerakan kinestetik. Contoh ada senam sebelum pembelajaran, jadi senam otak, brain gym gitu ya. Terus kemudian ada juga seandainya kita menggunakan focus group discussion atau FGD, yang di situ kita kelompokkan satu kelas menjadi 6 kelompok dan kita tunjuk satu jubir. Kemudian sebelum kita mulai, kita menggunakan nyanyi-nyanyi dan tepuk-tepuk sehingga kita menggugah kembali kondisi berpikir anak menjadi aktif, yang tadinya sudah keinginan keluar, tidur, makan, dan seterusnya.
Jadi itu tadi contoh psikologi terapan yang bisa digunakan untuk guru. Kemudian psikologi terapan yang bisa digunakan oleh siswa yaitu ketika siswa sudah menerima nilai yang mereka dapatkan setelah ujian dan mereka bisa mengimprovisasi diri mereka, yaitu dengan cara belajar kembali, mengetahui masalahnya, sharing dengan guru, dan yang lain sebagainya. Kemudian, manfaat dari mempelajari psikologi pendidikan. Kenapa kita harus belajar tentang psikologi pendidikan? Apakah penting belajar psikologi pendidikan itu? Nah, ternyata ketika kita mempelajari psikologi pendidikan, manfaat yang bisa kita ambil itu banyak sekali teman-teman. Terutama ketika kita mempelajari psikologi pendidikan, kita akan ketemu dengan bagaimana mempelajari situasi dalam proses belajar. Nah, ketika kita mempelajari situasi, kita akan mencari tahu atau kita akan tahu tentang bagaimana cara memahami individu. Karena sebagai guru, sebagai seorang pendidik, kita dituntut untuk bisa memahami siswa kita. Memahami dalam tanda kutip ya. Jadi ketika siswa kita sedang bad mood itu bagaimana, siswa kita tidak mendengarkan kita itu yang seperti apa, siswa yang sedang melamun itu ekspresinya seperti apa. Nah, nanti akan dipelajari dalam psikologi pendidikan. Kemudian dalam psikologi pendidikan, manfaatnya kita juga bisa mencari tahu iklim belajar yang kondusif dalam kelas. Jadi ternyata teman-teman, iklim belajar yang kondusif itu harus diciptakan. Bagaimana cara menciptakannya? Jadi ketika kita menjadi guru, kita harus mampu menciptakan iklim belajar yang kondusif yang mana memiliki daya tarik tersendiri untuk siswa kita. Contoh, ketika guru sedang masuk ke dalam kelas dan ternyata anak-anak sedang makan. Nah, ada beberapa sikap yang yang dimunculkan oleh guru. Kadang ada yang simpan makanannya dan kita mulai belajarnya. Ini karakter yang berbeda. Kemudian ada lagi, silahkan dihabiskan makanannya dan kita akan lanjutkan belajarnya. Atau ada lagi, ternyata guru yang boleh makan sambil belajar. Nah, ternyata kita setelah mempelajari psikologi pendidikan, kita tidak akan bingung untuk memilih 3 sikap tersebut. Nah, penasaran kan? Ayo kita belajar bersama. Kemudian, memilih strategi dan metode pembelajaran. Jadi, dalam psikologi pendidikan, kita akan lebih mudah menemukan bagaimana cara menentukan metode atau strategi pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk kelas-kelas kita. Karena sudah pasti bahwa kelas A, kelas B, kelas C, D, E semua memiliki karakter kelas yang berbeda. Tidak akan kita temui karakter kelas yang sama karena pada masing-masing kelas mereka telah menciptakan iklim belajar yang berbeda dan guru harus bisa memfasilitasi iklim belajar mereka yang berbeda, gaya belajar mereka yang berbeda sehingga bisa mengikuti kita. Kemudian bimbingan kepada peserta didik. Jadi ketika kita mempelajari psikologi pendidikan, kita dituntut untuk bisa atau kita akan secara otomatis bisa memberikan bimbingan kepada peserta didik kita. Karena ketika kita sudah mengetahui kondisi psikologi anak, maka tidak akan repot bagi kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik kita. Kemudian ada lagi manfaat dari psikologi pendidikan yaitu sebagai evaluasi hasil belajar. Jadi ternyata teman-teman, ketika kita mempelajari tentang evaluasi pembelajaran, mata kuliah evaluasi pembelajaran ya, itu adalah salah satu hasil dari terapan ilmu psikologi pendidikan, yang mana dalam psikologi pendidikan kita akan menemukan bagaimana cara mengevaluasi pembelajaran yang baik dan benar.
sehingga tidak akan muncul yang namanya diskriminasi dalam penilaian kita. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar. Contohnya, menetapkan tujuan pembelajaran. Jadi membuat RPP itu bukan serta-merta ya teman-teman. Membuat silabus itu bukan tentang bagaimana membuatnya saja, tapi tentang bagaimana menentukan setting goal yang kita inginkan dalam pembelajaran kita nanti. Jadi dalam psikologi pendidikan ini harapannya ketika lulus mata kuliah ini kita akan minimal bisa menjadi guru yang bisa memilih metode pembelajaran yang benar, yang dengan memilih sesuai dengan karakter siswanya. Contoh seperti itu. Kemudian penggunaan media. Jadi penggunaan media ternyata itu juga harus sesuai dengan keadaan siswa. Kita akan belajar lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Kemudian penyusunan jadwal belajar. Step by step yang kita susun dalam jadwal pembelajaran itu ternyata juga ada rentetannya. Contoh, di awal kita ada pengantar perkenalan, kemudian kita masuk ke konsep dasarnya, kemudian kita akan naik lagi ke teori yang sesungguhnya, dan seterusnya. Jadi ada sesuai dengan standarnya. Seperti itu teman-teman ya. Nanti kalau ada yang dibingungkan bisa disampaikan di grup WhatsApp kita dan atau yang ingin ditanyakan boleh bertanya. Kemudian yang ketiga, psikologi pendidikan sebagai terapan yang mana membahas tentang perbedaan psikologi pendidikan dan mengajar bagi pendidikan. Jadi psikologi pendidikan adalah tentang bagaimana mengkaji perilaku manusia yang nantinya menemukan fakta-fakta yang bisa digunakan sebagai atau yang bisa ditarik benang merahnya, ditarik kesimpulannya untuk memilih metode pembelajaran atau memilih media pembelajaran atau memilih sesuatu yang di situ bisa digunakan seefektif mungkin dalam pembelajaran. Kemudian bedanya dengan mengajar bagi pendidik itu apa? Ketika seorang pendidik telah mempelajari psikologi pendidikan, maka seorang pendidik ini sama saja telah mengikuti pelatihan yang mana di situ digunakan untuk meningkatkan salah satu kompetensi yang dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik. Sudah tahu ya tentang berapa banyak kompetensi yang harus dimiliki oleh guru? Saya yakin teman-teman sudah tahu. Nah, jadi pengetahuan psikologi terapan yang di sini erat kaitannya dengan proses belajar mengajar yang seperti saya tadi sampaikan bahwa psikologi terapan ini adalah alat atau cara mencari dari ilmu-ilmu atau teori-teori yang akan muncul dalam pendidikan. Jadi begitu, untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman presensi bagi yang sudah melihat video ini dan jangan sampai ketinggalan untuk mengungkapkan apa yang sedang jenengan pikirkan, untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin jenengan sampaikan. Saya tunggu di grup WhatsApp kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.